Sahabat YKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita semua. Saya, Pendeta Adon Syukmana dari GKI Gatot Subroto, Purwokerto. Renungan kita hari ini, Kamis 25 Mei 2023, berjudul Berkarya dalam Kerapuhan. Didasarkan pada Mazmur 33 ayat 12 sampai 22. Dan yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Mazmur 33 ayat 20. Sebelumnya, mari kita berdoa untuk mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Dan biarlah pada saat ini kami boleh mendengarkan sabda Tuhan. Sabda-Mu menjadi penuntun kami, agar kami juga dapat dengan jelas dan dikuatkan oleh Tuhan dalam menghadapi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan buka Mazmur 33 ayat 20. Dan saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Dengarkanlah firman Tuhan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Kisah tentang Daud melawan Goliat adalah salah satu kisah yang sungguh menakjubkan di dalam Alkitab. Bagaimana tidak? Daud digambarkan rapuh seperti anak kecil dengan membawa ketapel biasa, namun bisa mengalahkan Goliat yang digambarkan bagai raksasa dengan alat-alat perang yang canggih. Pengalaman inilah yang menjadikan latar pemazmur menaikkan pujian dalam Mazmur 33. Baginya, keselamatan hanya bisa diberikan oleh Tuhan sebagai penolong dan perisai kita. Seorang raja selamat bukan karena kekuasaan yang ia miliki atas ribuan tentara. Seorang pahlawan menang bukan karena kekuatannya ataupun kuda yang saat itu menjadi alat perang tercanggih di dunia. Semua itu terbukti kala Daud bisa mengalahkan Goliat dengan alat yang kalah canggih, kondisi fisik yang kalah kuat, dan jumlah tentara Israel yang kalah besar dari tentara Filistin. Kalau begitu, apa yang dapat kita petik dari kisah Daud melawan Goliat? Mari belajar dari Daud. Meskipun ia rapuh karena kalah fisik dan kalah canggih, tetapi ia tetap berani melawan dan menghadapi Goliat. Ia tidak menunggu situasi berubah. Ia terus berkarya dan mengasah diri. Ia tidak mengasihani dirinya dan tidak menjadikan kerapuhannya sebagai alasan meminta pengasihan dan pengertian orang lain. Semua itu terjadi karena imannya kepada Allah yang menjadi penolong dan perisai baginya. Begitu pula dengan kita. Mari menantikan pertolongan Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Bukan menunggu dengan meratapi kerapuhan, dengan berharap agar situasi berubah, melainkan terus berkarya di dalam kerapuhan. Saudaraku, sudahkah kita menanti pertolongan Tuhan dengan berani menghadapi Goliat dalam hidup kita? Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami tahu bahwa dalam hidup ini kami menghadapi berbagai macam pergumulan. Dan kami juga tahu bahwa kami ini hanyalah orang-orang yang rapuh, yang sederhana, yang tidak sempurna, penuh dengan segala kekurangan dan cacat celah.
Tuhan, ketika kami menghadapi persoalan dalam hidup kami tahu kami tidak akan mampu melawannya bersama dengan Engkau. Tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan, dan hanya Tuhan sajalah yang menguatkan kami dan memampukan kami untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup kami, sehingga pada akhirnya kami dimampukan untuk melawan Goliat-Goliat dalam hidup kami, sekalipun dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami. Tuhan, kami percaya dan mempercayakan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.